Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana sih cara memanfaatkan lahan atau tempat yang digunakan untuk IPAL semi komunal atau IPAL dengan skala 5-10 kakak ya teman-teman. Banyak yang beranggapan bahwa bantuan tersebut itu akan menimbulkan kekumuhan pada si penerima bantuan, dan juga banyak yang beranggapan bahwa akan menimbulkan bau pada program tersebut. Ada beberapa juga desa atau kelurahan yang menolak karena beralasan seperti itu, padahal pemerintah itu sudah baik ya teman-teman. Pemerintah lagi genjot-genjotnya mengatasi stunting di masyarakat dengan cara yaitu menggelontorkan salah satunya program sanitasi. Pemerintah menggelontorkan bantuan tersebut melalui Dinas Pekerjaan Umum kepada desa-desa yang tingkat stuntingnya tinggi. Yang diharapkan pola hidup masyarakat di desa akan menjadi lebih baik, bersih, dan tidak ada kekumuhan pada limbah-limbah domestik yang dihasilkan oleh rumah tangga. Di sini saya akan membahas bagaimana sih mengatasi lahan yang dibutuhkan oleh bantuan tersebut, karena banyak yang beranggapan bahwa bantuan tersebut membutuhkan lahan yang luas. Nah, di sini saya akan membahas bantuan sanitasi IPAL semi komunal ya teman-teman, bukan IPAL komunal yang 50 kakak. Di sini yang kecil yang 5-10 kakak atau 5-10 SR ya teman-teman, 5-10 sambungan rumah. Di beberapa tempat ada beberapa pelaksanaan yang sudah dilaksanakan. Ini salah satunya ya teman-teman. Ini adalah foto sebelum kegiatan, ini di jalan gang ya teman-teman. Kemudian ini adalah foto setelah kegiatan, ini di jalan gang. Nah, kemudian ini foto kedua juga sama, ini di gang warga ya teman-teman. Ini foto sebelum dan ini foto sesudah. Nah, ini juga sama, ini kasusnya di gang semua ya teman-teman. Ini sebelum dan ini sesudah. Ini juga sama, ada beberapa contoh. Nah, ini juga sama. Nah, kemudian ini adalah gambaran IPAL yang semi komunal itu ya teman-teman, yang skala 5-10 kakak. Untuk sistem kerjanya sudah dijelaskan di video sebelumnya teman-teman. Ini adalah dari bak kontrol dari beberapa rumah masuk ke settler ya teman-teman. Ini settler, tampungan tinja, limbah-limbah domestik rumah tangga ya teman-teman, dari WC, kloset, dari kamar mandi, dari cuci piring, dari cuci baju, pokoknya limbah domestik rumah tangga masuk ke sini semua. Kemudian masuk ke area filter 1, penyaringan, filter kedua, kemudian filter ketiga, terus outputnya di sini ada bak resapan, kemudian ada pipa menyalur ke saluran irigasi atau saluran silang lingkungan ya teman-teman, di lingkungan masyarakat si penerima bantuan atau ke sungai. Kemudian ini contoh IPAL fabrikasi ya teman-teman. Kalau IPAL fabrikasi itu ini sudah bawaan pabrik ya teman-teman, tapi sistemnya sama. Ini dari settler, penampung, kemudian filter pertama, ini kemudian filter kedua, filter ketiga, terus out keluar juga. Ini bisa menggunakan resapan kalau jauh dari saluran, kalau dekat bisa langsung ke saluran, atau dua-duanya bisa bak resapan berikut saluran. Nah, itu ya teman-teman solusi bahwasanya bantuan sanitasi yang berbentuk IPAL komunal itu susah di lahan,
tapi desa atau kelurahan bisa menggunakan atau melaksanakan kegiatan tersebut di jalan-jalan sempit ya teman-teman, jalan-jalan gang rumah warga dengan ukuran 1,75 sampai 2 meter dengan panjang 4 meter ya teman-teman, tapi ada yang bervariasi, ada yang 3 meter kali 3 meter, ada yang 3 meter kali 4, ada yang 2 meter kali 5, 6, masing-masing beda-beda dari berbagai tipe, otomatis beda ukuran. Nah, kemudian di sini saya akan membantu menggambarkan untuk desa atau kelurahan yang mendapatkan bantuan IPAL sanitasi dengan skala 5 sampai 10 SR. Di sini saya menggambarkan di sini ada penggabungan 3 IPAL, ini titik 1, titik 2, ini titik 2, dan ini titik 3. Ini menjadi satu ya teman-teman. Di sini saya bangun ini cukup luas ya teman-teman areanya, makanya bisa dimanfaatkan untuk pemerintah desa atau kelurahan, bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baik mungkin area tersebut. Ini bisa digunakan untuk posyandu mungkin misalnya, atau perkumpulan RW RT, atau pos keamanan di desa atau kelurahan, pokoknya buat pertemuan atau apalah. Atau bisa dikomersilkan, yaitu bisa bekerja sama dengan BUMDes setempat. Area di atas IPAL ini bisa digunakan sebagai media bermain anak-anak. Di situ ada mandi bola, trampolin, selodotan, dan lain-lain yang dibiayai oleh BUMDes atau pemerintah desa. Karena bantuan dari pemerintah itu hanya berupa IPAL dan sambungan rumah. Nah, di area atasnya bisa dimanfaatkan seperti itu, bisa bekerja sama dengan BUMDes dengan dijadikannya tempat bermain berbayar, misal sepuasnya, satu anak 5.000, itu kan bisa dikerjakan bisa dikerjakan ya sama BUMDes bekerja sama dengan desa. Kemudian di sini saya buangan dari IPAL tersebut dijadikan kolam ya teman-teman. Di sini ditampung di kolam. Kolam ini bisa dibudidayakan ya teman-teman, bisa dijadikan tempat budidaya ikan, misal ikan lele. Ikan lele itu kan kekuatan atau daya tahan hidupnya lebih kuat dibandingkan dengan ikan-ikan jenis lainnya. Mungkin BUMDes desa setempat bisa memanfaatkan kolam tersebut dengan budidaya ikan lele ya teman-teman. Nanti untuk customernya teman-teman BUMDes bisa menjualnya di pedagang pecel lele atau rumah makan dan lainnya. Prinsip IPAL sendiri sudah dijelaskan ya teman-teman di beberapa video sebelumnya. Ini hanya gambaran bagaimana sih cara memanfaatkan atau memanfaatkan bantuan tersebut sehingga desa atau kelurahan mendapatkan manfaat dari bantuan atau program pemerintah tersebut. Bantuan itu ditaruh di jalan, pemerintah desa bisa memperbaiki jalan tersebut. Kalau ditaruh di tempat seperti ini, pemerintah desa bisa memanfaatkan lahan tersebut, yaitu tadi sebagai ya salah satunya tadi yang saya sebutkan, bisa dimanfaatkan dengan beberapa poin yang tadi saya sebutkan ya teman-teman. Untuk lahan sendiri, kalau untuk konsep seperti ini mungkin kelurahan atau desa, kalau untuk kelurahan mungkin susah ya untuk mendapatkan lahan sebesar ini. Mungkin untuk desa masih terjangkau ya, masih mudah. Ini 9,20 ya, taruh 9 meter. Ini ada tamannya sih ya teman-teman. Di sini ada tamannya, ada ininya.
Nah, kalau teman-teman hanya memanfaatkan ipalnya saja, mungkin lebih kecil. Coba kalau kita ipalnya saja, kalau ipalnya 5, ya teman-teman, 5. Oh, enggak. Dari sini ya, teman-teman. Oh, 6. Kalau ipalnya saja 6 kali 6 ya, teman-teman. Konsepnya seperti ini ya, teman-teman. Ini limbah domestik dari rumah tangga masuk ke ipal, kemudian masuk ke filter. Di sini saya kasih filter lagi, kemudian di sini masuk lagi, di sini bisa dikasih kerikil dan injuk, kemudian masuk ke kolam penampungan. Nah, dari kolam penampungan ini harus tetap keluar ya, teman-teman, karena kalau nggak ada akses out keluar, airnya bisa berbalik ke si penerima manfaat atau rumah warga. Nah, di sini ada out yang keluar. Nah, bisa lari ke sungai atau kali. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya, teman-teman, cara memanfaatkan bantuan program pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan bersih. Mudah-mudahan dengan video ini bisa bermanfaat untuk desa-desa atau kelurahan yang mendapatkan bantuan bidang sanitasi dengan skala IFAL kecil ya, teman-teman, semi komunal ya, karena kalau IFAL komunal yang asli itu ya gede, itu sampai 50 kakak, ini cuman 5 sampai 10 kakak atau 5 sampai 10 rumah. Oke, cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You ain't finna play hard. Shawty gon' get that paper. Shawty tongue whip like razor.